Selamat sore Kak Kalista, perkenalkan saya Karisa Livia dari Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan. Saat ini saya ingin mewawancarai Kakak dengan beberapa pertanyaan mengenai wawasan dunia Kristen. Sebelumnya saya ingin memastikan lagi ya bahwa Kakak telah bersedia untuk diwawancara. Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih Kak. Kalau begitu, mungkin boleh ya Kakak memperkenalkan diri Kakak secara singkat saja, seperti nama, usia, agama, dan kesibukan Kakak belakangan ini. Apakah masih sekolah, berkuliah, atau bekerja mungkin? Oke, boleh. Hai, nama aku Kalista. Usia aku 19 tahun. Saat ini aku sedang berkuliah di luar. Jadi aku lagi ngambil jurusan Food Science and Nutrition. Agama aku Kristen Protestan. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak atas perkenalan dirinya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Menurut Kak Kalista, mulai dan sampai kapan terjadinya akhir zaman? Mungkin boleh disebutkan dan jelaskan sedikit satu hal yang Kakak percayai akan terjadi dalam akhir zaman. Satu hal yang aku percaya bakal terjadi akhir zaman ya. Menurut aku sih kalau semakin akhirnya mungkin manusia bakal semakin memberontak ya. Entah kenapa kayak dari sekarang aja kita bisa lihat kayak manusia maksudnya semakin memberontak gitu loh tentang kayak makin berlawaran, makin banyak hal-hal buruk gak sih yang terjadi, kayak itu udah sebuah tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau menurut Kakak, mulai dan sampai kapan terjadinya akhir zaman? Menurut aku akhir zaman sih udah mulai kayak sekarang ini sih melakukan kayak kita kayak corona dan segala macam, kayak wabah tuh udah datang gitu. Sebenarnya tuh kayak udah tanda-tanda pertanda dari Tuhan kalau akhir zaman tuh bakal ada. Mungkin kalau sampai kapannya mungkin nggak tahu sih, mungkin 100 tahun dari sekarang kita nggak tahu juga sih. Oke, selanjutnya menurut Kak Kalista, kemana orang pergi setelah kematian? Mungkin boleh juga dijelaskan secara singkat. Menurut aku setelah kematian ya, kalau nggak tahu, aku percaya kalau untuk sekarang ini orang-orang tuh belum ada yang ke surga dan belum ada yang ke neraka gitu loh. Kayak kita masih kalau yang meninggal tuh kayak masih di tengah-tengah gitu. Jadi kayak belum bisa mencapai surga gitu loh. Karena kayak belum akhir zaman. Menurut aku kayak kita bakal penghakiman tuh terjadi pas, jadi kita semua tuh dihakiminnya bareng-bareng kalau menurut aku sih yang aku tahu. Selanjutnya, percayakah Kakak dengan pengangkatan pada akhir zaman? Kira-kira menurut Kakak seperti apakah terjadinya pengangkatan itu? Percaya sih, menurut aku bakal ada pengangkatan gitu, kayak karena kayak dari sebelumnya juga kan di Alkitab pernah ada terjadi juga ya kayak pengangkatan gitu kan, ada maksudnya kayak umat Tuhan yang emang ada pengangkatan gitu. Mungkin akan terjadi juga di akhir zaman, mungkin caranya gimana, mungkin bagai kayak kayak jalur cepet gitu kali ya untuk ke surga. Jadi kayak nggak usah melewatin penghakiman gitu. Mungkin kayak sistemnya kayak gitu mungkin pengangkatannya. Selanjutnya, menurut Kakak apa saja ciri-ciri kedatangan Kristus? Ciri-ciri kedatangan Kristus ya, menurut aku yang pastinya aslinya ada malaikat, mungkin akan ada malaikat-malaikat, atau terus juga ada umat-umat Tuhan yang kayak Musa dan segala macam, yang umat-umat yang dulu itu bakal kayak uh, jadi pegawai, maksudnya kayak bukan pegawai ya, gimana ya, kayak penuntun jalannya Tuhan gitu sih mungkin ya. Baik, kalau begitu pertanyaan sebelum ini merupakan pertanyaan terakhir dari saya, sehingga sesi wawancaranya sudah selesai sampai di sini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Kalista karena telah bersedia di wawancara. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal lain yang menyinggung Kakak selama proses interview. Selamat sore Kak Kalista. Menurut narasumber, tanda-tanda dari akhir zaman itu adanya manusia yang semakin ke sini semakin memberontak. Nah, sebetulnya sebelum saat-saat ini pun bisa kita lihat penciptaan manusia yang pertama, kisah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Nah, dari situ sudah terlihat bahwa manusia memberontak Allah. Jadi sebelum saat-saat ini pun sebenarnya dari awal diciptakan, manusia sudah memberontak Allah. Lalu narasumber juga percaya bahwa akhir zaman itu dimulai pada saat-saat ini ketika adanya virus COVID-19. Saya sendiri kurang setuju dengan pendapat tersebut, karena menurut materi WDK 3 yang sudah saya pelajari, akhir zaman itu sebenarnya sudah dimulai ketika Yesus datang ke dunia untuk yang pertama kalinya. Nah, untuk berakhirnya kapan, itu yang tidak kita ketahui, karena akhir zaman itu
terjadi secara tiba-tiba dan tanda-tanda yang muncul yaitu salah satunya adanya bunyi sangkakala. Baik, saya ingin menanggapi pertanyaan wawancara yang kedua. Di sini, partisipan berkata bahwa akhir zaman itu sudah dimulai karena ada banyak pertanda dari Tuhan. Nah, mulai dari wabah corona dan juga sebagainya. Nah, menurut materi yang sudah saya terima, akhir zaman itu memang benar ya, sudah dimulai. Namun saya ingin sedikit meluruskan bahwa akhir zaman ini sebenarnya dimulai saat Tuhan Yesus datang yang pertama kalinya. Nah, partisipan juga mengatakan bahwa mungkin akhir zaman ini akan berlangsung sampai 100 tahun. Nah, namun sesuai dengan apa yang saya pelajari, akhir zaman ini nantinya akan berakhir saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya ini akan ada penghakiman. Lalu setelah adanya penghakiman tersebut akan ada langit baru dan bumi baru. Berdasarkan dari jawaban narasumber mengenai pengangkatan, menurut saya jawabannya sudah benar, karena pada akhir zaman nanti memang akan ada pengangkatan. Dia juga mengatakan bahwa di dalam Alkitab pun sudah pernah ada pengangkatan yang terjadi, yaitu pengangkatan terhadap umat Tuhan. Namun, pada jawaban bagaimana cara pengangkatan di akhir zaman terjadi, saya merasa kurang setuju, karena ia mengatakan bahwa pengangkatan orang percaya seperti jalur cepat, di mana tidak akan adanya penghakiman yang dilalui oleh orang percaya. Padahal penghakiman akan dilalui oleh setiap orang, baik orang percaya ataupun yang tidak percaya, yang berbuat baik atau jahat, semuanya tetap akan melalui penghakiman terakhir. Berdasarkan dari 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, pengangkatan akan terjadi setelah penghulu malaikat berseru, kemudian sangkakala Allah berbunyi dan Tuhan akan turun dari surga. Lalu manusia yang telah mati di dalam Kristus akan bangkit, dan yang masih hidup dan masih tinggal akan diangkat di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita sebagai orang percaya akan selamanya bersama dengan Tuhan. Untuk ciri-ciri kedatangan Yesus yang kedua kali, narasumber hanya memberikan jawaban yang singkat, di mana menurutnya kedatangan Yesus akan diikuti oleh malaikat-malaikat dan orang-orang percaya lainnya, dan mereka semua ini akan menjadi penuntun jalan Yesus. Namun ternyata pemahaman ini masih kurang lengkap dan kurang tepat, karena jika dilihat di Alkitab dan materi yang diajarkan pada WDK 3, diajarkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri kedatangan Yesus. Pertama, Yesus akan datang sendiri dengan tubuh jasmaninya. Selain itu, kedatangan Yesus akan bisa dilihat oleh semua orang tanpa terkecuali dan di waktu yang tidak terduga. Bahkan malaikat sendiri pun tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Namun meski waktunya memang tidak terduga, kedatangan Yesus kembali ini akan diikuti oleh beberapa tanda. Misalnya seperti munculnya antikristus, adanya perang, adanya konflik gereja, dan sebagainya. Oleh sebab itu, semua orang percaya diharapkan untuk dapat selalu siap.